Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat petani pisang dimanapun berada. Berjumpa kembali dalam channel Semut Hitam. Semoga kita semua sampai saat ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan juga semoga segala urusan serta rezeki kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Baik para sahabat petani pisang, seperti yang kita tahu semua bahwa saat ini kita berada di musim penghujan dengan intensitas curah hujan yang cukup tinggi ya, atau bahkan sangat tinggi. Dan kondisi ini apabila terjadi dalam waktu yang cukup lama akan menyebabkan atau menimbulkan masalah-masalah yang cukup besar pada para petani pisang. Misalnya banjir yang akan menggenangi lahan atau kebun pisang kita, dan juga bisa jadi merobohkan tanaman pisang kita apabila hujan tersebut disertai dengan angin yang cukup kencang. Nah, selain itu, curah hujan yang tinggi akan menyebabkan kondisi lingkungan atau kondisi lahan yang basah dan lembab, yang mana dapat mengundang berbagai macam penyakit, terutama penyakit layu fusarium ataupun layu darah. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan video kali ini saya akan berbagi informasi tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh para petani pisang di saat musim penghujan seperti ini agar tanaman pisang kita tidak terserang oleh penyakit. Namun seperti biasa, sebelum lanjut jangan lupa untuk dukung selalu channel ini dengan cara like, komen, subscribe, share, dan aktifkan pula tanda lonceng notifikasinya agar sahabat petani pisang tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Baik para sahabat petani pisang, untuk hal-hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan cara membuat sistem irigasi atau parit yang baik ya, agar air tidak menggenangi rumpun daripada batang pohon pisang kita. Ini sangat penting para sahabat petani pisang, karena apabila rumpun pohon pisang kita itu terendam air, itu akan membuat akar pisang kita itu menjadi mati dan sangat rentan terserang oleh jamur maupun bakteri atau virus yang lainnya ya, yang mana dapat menyebabkan penyakit yang paling disegani atau paling ditakuti para petani pisang, yaitu penyakit layu fusarium dan juga penyakit layu darah. Kemudian untuk hal-hal yang kedua yang harus kita lakukan yaitu kita bersihkan lumpur liar yang ada di sekitar atau di lahan kebun pisang kita, karena ketika musim penghujan rumput-rumput liar itu otomatis akan cepat tumbuh subur ya para sahabat petani pisang, dan itu juga dapat menjadi sumber penyakit dengan adanya rumput liar yang tumbuh di sekitaran rumpun pohon pisang kita. Karena selain nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman pisang kita itu akan direbut atau diserap oleh rumput-rumput liar ya. Jadi itu harus kita bersihkan dulu rumput liarnya seperti ini. Ini dalam kondisi bersih, karena biasanya rumput liar itu ada yang bersifat membawa penyakit ya atau virus para sahabat petani pisang. Selanjutnya untuk hal-hal yang ketiga yang harus kita lakukan yaitu dengan cara kita meninggikan tanah ya, atau menimbun rumpun pisang atau rumpun batang pohon pisang seperti ini kita timbun, karena apabila tidak kita timbun ini maka akan rawan roboh ya apabila terjadi hujan yang disertai dengan angin kencang. Karena sifat daripada tunas baru pisang itu dia semakin naik sahabat petani pisang. Memang untuk awalan kita tanam yang indukannya itu sudah dalam, namun nanti tunasnya itu tumbuh agak naik ke atas ya. Semakin banyak tunas yang tumbuh itu semakin naik ke atas, jadi otomatis harus kita timbun lagi untuk batangnya agar tidak mudah roboh. Di samping itu agar penyerapan nutrisi atau unsur hara yang dibutuhkan pisang itu dapat maksimal. Karena apabila akar pohon pisang itu terlihat itu maka kurang bagus ya, selain dapat menyebabkan
penyakit atau sumber penyakit dari akar tersebut. Mungkin apabila akar tersebut terluka, nah itu sangat rawan ya, karena untuk penyakit yang sangat berbahaya bagi pohon pisang itu bermula dari bawah tanah atau bermula dari akar. Oleh sebab itu harus kita timbun, jangan sampai terlihat akar ya yang naik ini tidak bagus sebenarnya, ini harus kita timbun lagi. Selanjutnya untuk hal-hal yang keempat, yaitu kita lakukan pemangkasan daun-daun ya yang sekiranya memberatkan pohon pisang itu sendiri apabila terkena angin. Nah itu kita kurangi, karena terlalu banyak daun itu juga dapat menyebabkan pohon cepat tumbang ya. Jadi kita lakukan pemangkasan di saat musim hujan, kita lakukan pemangkasan itu tidak masalah sahabat petani pisang. Kita tinggalkan minimal kurang lebih 6 helai daun ya, itu tidak masalah, karena untuk unsur hara maupun nitrogen itu sangat banyak di saat musim hujan. Jadi tidak masalah kita lakukan pemangkasan. Kemudian untuk hal-hal yang kelima yang harus kita lakukan, yaitu untuk jarak tanam itu kita usahakan agak melebar ya, atau tidak terlalu berdekatan atau berhimpitan seperti ini ya. Ini tanaman pisang jenis pisang raja ya, sama pisang susu atau raja temen, raja sajen, dan juga raja serai. Kalau raja serai itu pisang susu kalau di Jawa bilang itu, para sahabat petani pisang. Jadi ini kita harus perhatikan juga ya untuk jarak tanamnya, itu juga sangat berpengaruh. Karena jarak tanam yang terlalu rapat atau berdekatan itu menyebabkan kondisi sekitarnya menjadi semakin lembab ya, karena kurangnya pasokan sinar matahari. Apabila terkena sinar matahari, maka tanah yang sebelumnya lembab atau basah itu akan mudah cepat kering. Jadi itu salah satu cara untuk menghindari penyakit yang diakibatkan oleh kondisi yang lembab. Selanjutnya hal-hal yang keenam yang terakhir dari saya yang perlu dilakukan saat musim hujan, yaitu sahabat petani pisang bisa menaburkan pupuk magnesium ya, atau istilahnya kapur dolomit. Karena kapur dolomit ini fungsinya untuk menetralkan atau menetralisir kadar keasaman tanah ya, atau pH tanah. Seperti yang kita tahu bahwa ketika di saat musim hujan seperti ini dengan curah hujan yang sangat tinggi, maka dapat meningkatkan kadar keasaman dalam tanah itu sendiri. Kebetulan saat ini saya berada di kebun milik mertua saya, sahabat petani pisang. Ini yang di tengah ini ditanami padi ya. Jadi untuk yang di pinggir-pinggirnya itu ditanami pisang seperti itu. Jadi intinya memanfaatkan lahan yang ada. Karena harga pisang cukup lumayan ya, meskipun saat ini mengalami penurunan atau harganya anjlok karena pandemi dan juga persaingan bisnis ya, atau semakin meningkatnya jumlah petani yang menanam pisang, tapi tidak diimbangi dengan bagaimana cara menjual atau mengelolanya. Jadi stoknya sangat menumpuk ya saat ini. Itu yang mengakibatkan harga pisang saat ini menjadi murah. Seperti ini ya, dapat petani pisang bisa lihat. Jadi yang di tengah-tengahnya ini ditanami padi sama mertua saya. Oke sahabat petani pisang, cukup sekian dulu ya video saya kali ini. Semoga dapat mudah dimengerti dan juga semoga dapat bermanfaat ya tentunya. Jangan lupa dukung selalu channel ini dengan cara like, comment, subscribe, share, serta aktifkan pula tanda lonceng notifikasinya agar sahabat petani pisang tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu getah petani pisang Indonesia.